Udah cuma gonggong saja. Selamat tahun baru. Ya, masih tutup pagar biar keluar lagi. Dia mau Ya Allah. Tinggal membangkang. sore. Kami para hamba Tuhan untuk datang di tempat ini untuk ketemu Ibu dalam rangka melanjutkan pelayanan perjamuan kudus yang saat ini sementara berlangsung di gedung gereja Jemaat Gereja Presiden. Kedatangan kami di sini untuk melanjutkan apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita selaku umat yang percaya, sehingga pada kesempatan ini kita ada dalam perjamuan kudus untuk mengawali tahun 2023. Itu kedatangan kami karena kami paham dan mengerti bahwa keadaan hidup memungkinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang ada di gereja. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk menjumpai kami tiadaan yang baik-baik, sehingga dalam kesempatan ini ya Tuhan, keluarga yang kami kunjung senantiasa merasakan bahwa kasih Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa mereka rasakan di dalam kehidupannya, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami ada bersama-sama untuk menerima roti dan anggur yang akan kami serahkan nanti pada saat ini, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Sebelum roti dan anggur ini diserahkan oleh rekan saya ini, sebagai amanat yang telah kita lakukan selaku umat percaya, bahwa pada saat ini kami meneruskan pelayanan ini ke setiap anggota keluarga yang tidak sempat mengambil bagian di gedung gereja, dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 yang menjadi amanat perjamuan kudus kepada kita semua. Saya akan bacakan kepada kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kamu terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat terakhir, karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan yang menjadi amanat bagi kita semua. Silakan. Silakan makan. Nyanyian rohani nomor 54 ayatnya yang pertama, memandang palang prajaku yang mati untuk dunia, dan kalimat-kalimat seterusnya. Memandang Palang rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Kita masuk di dalam doa. Dalam doa ini akan dipimpin oleh Pemuda Ibu Sampai Masak. Iya baik, mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih kami ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan Tuhan, atas pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Maka kami boleh melewati kehidupan kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, terutama nafas hidup yang kami hidup sampai pada saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tidak dapat membalas semua kasih dan kebaikan daripada-Mu Bapa. Hanyalah segala ungkapan syukur yang kami patut naikkan kepada-Mu Bapa di surga. Bapa di surga,
kami para hamba-hambamu, Penatua Siamas, kami boleh melanjutkan ibadah perjamuan kudus dari gereja ke keluarga Marewa di tempat ini, terutama kepada Ibu terkasih, Ibu Marewa yang sementara dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat mengikuti ibadah perjamuan di gereja. Oleh sebab itu kami boleh melaksanakan ibadah perjamuan di tengah-tengah kehidupan keluarga Marewa, terutama Ibu Kekasih. Ibu Kekasih boleh makan dan minum dari dagingmu dan darahmu. Biarlah semua yang telah Ibu makan dan minum pada saat ini boleh dapat menyembuhkan sakit penyakit daripada Ibu terkasih ini, Bapa di surga. Ibu terkasih percaya bahwa semua kehidupan yang dia jalani ini adalah milik-Mu ya Bapa di surga. Oleh sebab itu dengan penuh rasa ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, terutama Ibu Kekasih ini, sampai pada saat ini Ibu masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Oleh sebab itu Ibu bersyukur dan terima kasih sehingga Ibu boleh menikmati kebaikan Tuhan pada saat ini. Dia boleh makan dan minum dari dagingmu dan darahmu pada saat ini ya Bapa di surga. Bapa di surga, Ibu ini adalah manusia biasa yang punya kelemahan dan keterbatasan. Bapa, Engkau mau datang dan mampukan Ibu terkasih ini. Berikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat, umur panjang kepada Ibu terkasih ini. Berkati juga setiap obat-obatan yang diberikan, baik dari medis maupun tradisional, untuk dapat menyembuhkan Ibu terkasih ini. Bahkan pun makanan dan minuman Engkau memberkati. Jika di 2000 tahun yang lalu Engkau pernah menyembuhkan orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar, maka mujizat-Mu juga terjadi kepada Ibu terkasih ini lewat anggur dan roti yang ia telah makan, Bapa di surga. Ia dapat mengangkat Ibu terkasih ini dari jaringan kesakitan, karena dia percaya sungguh Engkau adalah dokter yang baik di atas segala-galanya. Bapa di surga, terima kasih. Kehidupan keluarga Ibu Marewa hamba bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Berkati juga setiap keluarga, suami, anak-anak, cucu-cucu yang setia menemani, menjaga, mengurus, dan merawat Ibu terkasih ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, sehingga mereka dapat melayani, mengurus orang tua mereka, istri mereka dengan penuh kasih sayang ya Bapa di surga. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi Bapak Marewa dalam tugas dan tanggung jawab yang ada sebagai seorang imam dalam mendayung sebuah rumah tangga, tetapi juga sebagai seorang hamba yang dapat melayani umat-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat Bethel Malasile. Biarlah Bapa, Engkau memberikan dia kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga dia dapat melaksanakan pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Bapa di surga, kehidupan keluarga Marewa di tempat ini, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, baik yang ada bersama-sama dengan Bapak Marewa dan Ibu maupun yang terpisah jauh, Tuhan tolong dan berkati mereka, jaga dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit bahaya sekalipun maut, dan curahkanlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami hamba-hamba-Mu selesai dari pelayanan diakonia di
kehidupan keluarga Ate Marewa, kami akan kembali ke rumahmu yang kudus untuk mengikuti ibadah selanjutnya di gereja. Biarlah Tuhan tolong dan berkati kami, jaga dan lindungi kami, jauhkan kami dari segala penyakit bahaya sampai kepada maut, sehingga kami boleh tiba di rumahmu yang kudus dengan damai dan sukacita ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Masih banyak lagi yang kami hendak minta dan mohon di hadapan kekudusan-Mu. Namun sebelum kami tuturkan satu demi satu lewat bibir mulut kami yang berdosa ini, Engkau yang maha tahu dan maha melihat, Engkau telah melihat dan mengetahui setiap maksud yang akan kami sampaikan lewat bibir mulut kami ini. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, dan sautilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Jangan sampai tambah putih. Oh, selamat. Mana juga tuh? Iya, cantik-cantik ya. Yang itu yang bungsu, yang ini selesai di Jawa sana Malang. Oh, Sana. Dan ini ada yang sudah mau selesai kerja, jadi fokusnya luar biasa kali ini. Ibu pendeta lihat memang semangat, baru kayak tidak dikasih ini tiba-tiba jadi kayak mengalir begitu, baru cepat tangani sesuatu. Jadi ini ada kuasa yang dahsyat kali ini, luar biasa teman-teman. Jadi terima kasih semua yang sudah dikerjakan. Ya, kita akan menutup pelayanan kita. Sebelum kita melaksanakan pelayanan ini,
nama yang kami sapa, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan adalah anak-Mu dan kami. Tuhan yang selalu kami panggil dalam segala perjalanan hidup kami. Kami tahu bahwa dalam perjalanan ini Tuhan selalu menjaga kami, hidup kami, pekerjaan kami. Tetapi di saat ini Tuhan, kami berada di rumah yang kudus. Kami telah melaksanakan tugas kami di hari ini, hari yang sangat indah, yaitu perjamuan kudus yang kami laksanakan di gereja ini, bahkan di rumah. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan layakkan kami untuk melayani pekerjaan ini, bahkan juga kita yang melayani perjamuan kudus pada tanggal 8 Januari 2023 ini. Bapa di surga, berkati kami semua di saat ini yang sudah melaksanakan tugas kami dan tanggung jawab kami sebagai pelayan. Berkati kami, hamba-hamba-Mu di sini, ibu, bahkan juga bapak-bapak yang melayani pekerjaan Tuhan, maupun yang di rumah, bahkan maupun yang di gereja. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya di situ kami tetap melayani pekerjaan Tuhan. Terutama Tuhan Yesus, firman-Mu yang kudus di hari ini, di dalam perjamuan kudus, yaitu Ulangan pasal 29, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi bagian yang kami renungkan di saat ini adalah ayat yang ke-9. Untuk mengingatkan kami bagian gereja pada zaman itu di Yerusalem, tetapi juga kami di zaman ini, khususnya kami yang berada di jemaat Peter Palestina ini, lewat perlindungan dari pendeta itu menjadi dasar bagi kami supaya kami dapat melaksanakan di dalam tugas dan pekerjaan kami. Bapa di surga,